Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkesempatan untuk bertemu lagi dalam program Siraman Rohani. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara tentang sesuatu yang Bapak Ibu mungkin juga pahami. Mungkin ada yang melakukannya, tentang mencangkok atau teknik okulasi dalam tanaman. Mencangkok itu tanaman punya tujuan untuk menghasilkan tanaman yang mampu berbuah relatif lebih cepat dari pohon biasanya. Tidak harus menunggu pohonnya besar baru berbuah. Dengan dicangkok, buah bisa dihasilkan ketika pohon masih relatif tidak besar, seperti bonsai begitu. Mencangkok atau okulasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari hasil buah. Misalnya pohon yang berbuah besar, kemudian ada pohon yang berbuah manis. Dicangkokkan nanti menghasilkan buah yang besar dan manis. Bahkan teknik pencangkokan atau okulasi ini sudah berkembang sedemikian pesat, sudah memadukan beberapa jenis pohon. Dalam satu batang pohon kita bisa melihat ada pohon yang berbuah yang berbeda-beda, atau mangga dengan apel digabung untuk menghasilkan tekstur dan rasa tertentu. Pada intinya, mencangkok itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas. Nah, dalam terminologi Rasul Paulus, kita ini disebut sebagai orang-orang non-Yahudi Kristen adalah batang zaitun liar. Itu tertulis dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24. Yang dicangkokkan pada pokoknya, yaitu Kristus. Kenapa? Karena ada beberapa orang Yahudi yang tidak mempercayai Kristus sehingga batangnya dipatahkan, tidak tertanam dalam Yesus, dan orang-orang yang dari luar bisa berkesempatan untuk dicangkokkan ke dalam batang itu. Saya juga mau ingatkan kita pada kisah di Yohanes 15, ketika Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Dan Yesus katakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Jika kita tidak sungguh-sungguh menyatu, jika hasil cangkokan itu tidak baik, dalam arti batang yang dicangkokkan atau ranting yang dicangkokkan itu tidak betul-betul menyatu dengan batang pokoknya, maka apa yang diinginkan tidak tercapai. Kristus adalah pokok dan kita carang-carangnya yang ditanamkan, maka kita harus sungguh-sungguh melekat ke dalam Kristus. Dengan demikian kita tidak usah bersusah payah menjadi orang baik. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi ranting yang melekat kepada Kristus, secara otomatis kita memiliki sifat Kristus. Pohon ranting-ranting itu tidak perlu berpikir bagaimana caranya berbuah. Ketika mereka melekat dengan baik pada batangnya, nutrisi dialirkan ke dalam ranting-ranting itu, dan dengan sendirinya otomatis mereka akan menghasilkan buah, memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh pohon utamanya. Demikian juga kita, orang-orang Kristen. Ketika kita dicangkokkan atau ketika kita benar-benar melekat ke dalam Yesus sebagai pokoknya, maka secara otomatis karakter Kristus itu akan muncul dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu berpikir bagaimana caranya menjadi orang baik, tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita mengerjakan itu dalam kita. Yang harus kita lakukan adalah dibersihkan. Apa yang dimaksud dibersihkan dalam bacaan kita Yohanes 15 ini? Artinya buah-buah roh itu bisa dihasilkan ketika kita siap dibersihkan dari kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita harus dikikis. Kita bersedia dibentuk. Lalu kita akan memiliki sifat dan karakter Kristus. Kita memang awalnya bukan tujuan dari kedatangan Kristus. Kristus datang untuk orang Yahudi. Tetapi dalam terminologi Paulus dikatakan, karena orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya, maka kita dicangkokkan dan kita menjadi bagian dari keselamatan itu. Dan keselamatan itu sekarang menjadi milik siapapun yang percaya kepada Kristus. Miliki sifat Kristus. Caranya
sungguh-sungguh melekat pada Kristus. Sebab kalau tidak, bukan saja kita tidak bisa berbuah, sebagai ranting kita justru akan menjadi kering dan lalu dibakar. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh melekat dalam Kristus, kenali firman Tuhan dengan sungguh, maka kehidupan kita akan memiliki buah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami yang tadinya bukan orang yang menjadi sasaran dari kebenaran Kristus, sekarang kami tadinya orang jauh menjadi orang yang dekat. Kami yang bukan orang kesayangan menjadi anak kesayangan. Kami bersyukur untuk itu. Kami diingatkan bahwa kami harus melekat sungguh-sungguh ke pokok kehidupan kami, yaitu Kristus Yesus, yang adalah firman Allah, Sang Sabda Ilahi. Karena dengan demikian maka hidup kami akan diubahkan. Akan ada buah-buah yang tampak dalam kehidupan kami yang menyenangkan hati-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu. Haleluya. Amin.